Dari kata varises aja kita sudah ketahui bahwa itu adalah kelainan pembuluh darah vena. Halo semuanya, kembali lagi ke Roman BTKV Channel. Nah, pastinya dengan dokter kita yaitu Dr. Roman, spesialis bedah toraks kardiovaskular. Nah, kemarin di podcast sebelumnya kita udah berbicara tentang topik yang menarik yaitu tentang CABG nih. Nah, pastinya hari ini kita akan membahas topik yang berbeda dan tidak kalah menariknya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang varises ya, Dok ya? Ya. Oke. Nah, sebelumnya, kalau boleh tahu varises itu sebenarnya apa sih, Dok? Dan kenapa bisa terjadi sebuah varises? Ya, varises itu adalah suatu penyakit yang umum ya di masyarakat. Saya sebagai dokter bedah torak, kardiak dan vaskuler sering menanganinya. Dari kata varises aja kita sudah ketahui bahwa itu adalah kelainan pembuluh darah vena, ya. Dan vena itu adalah mengalirkan darah kotor. Fungsinya membawa darah dari ujung jari kembali ke jantung dan nanti dibersihkan di paru-paru dan kembali lagi ke jantung untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, kalau dalam bahasa kedokterannya, varises itu disebut chronic venous insufficient, ya. Jadi kita mengenal di dunia kedokteran namanya CVI atau chronic venous insufficiency. Jadi suatu kelainan vena. Nah, seperti kita ketahui, vena itu mempunyai katup, beda dengan arteri. Jadi katup itu berfungsi mempertahankan aliran darah itu tetap searah ke atas, tidak bolak-balik. Nah, apabila ada kelainan katup tersebutlah itu mungkin timbul yang kita sebut kelainan varises atau chronic venous insufficiency. Nah, penyebabnya macam-macam ya. Bisa karena faktor genetik turunan, ya, bisa karena faktor kebiasaan, biasanya guru atau penjaga toko atau dokter bedah atau yang mempunyai kebiasaan banyak duduk dan banyak berdiri. Dan yang berikutnya juga obesitas. Ya, obesitas itu karena beban tubuh, ya. Dan juga yang bisa juga karena waktu hamil dia cukup penambahan berat badannya besar atau janinnya besar sehingga menekan daerah perut sehingga aliran darah balik juga bisa terganggu dan menyebabkan masalah di pembuluh venanya. Tapi memang prinsipnya yang utama ya, mungkin orang hamil atau orang yang banyak duduk atau banyak berdiri tidak ada varises. Tetapi kenapa? Itu biasanya karena di masalah di katupnya yang sudah ada kelainan. Bisa kelainan itu bawaan dari lahir atau didapat setelah dia dewasa, ya, atau terjadinya proses inflamasi atau peradangan sehingga katupnya mengalami gangguan fungsinya. Jadi tidak normal. Baik, Dok. Nah, kalau varises yang sering kita temuin atau yang orang-orang sering lihat itu kan mungkin di kaki ya, Dok? Yeah. Nah, sebenarnya selain di kaki itu bisa ada di tempat lain juga nggak sih, Dok? Bisa, ya, tapi umumnya di kaki, ya, karena proses itu adalah suatu proses karena gravitasi juga, ya. Kalau di tangan ini kan banyak bergerak, ya, dan posisi-posisinya juga tidak banyak melawan gravitasi. Nah, kenapa di kaki? Karena ya itu tadi saya bilang, posisi duduk dan berdiri kan berarti darah itu cenderung mengumpul, ya, pooling di bawah, tungkai bawah, sehingga kemungkinan terjadinya varises itu juga lebih mudah atau lebih sering. Okay. Ya. Nah, kalau untuk varises ini kan biasanya kita sering temuin lebih ke perempuan ya, Dok. Nah, berarti apakah bagi yang laki-laki ini tidak perlu khawatir tentang varises ini, Dok? Oh, tidak juga gitu ya. Memang dari sisi statistik lebih banyak pada wanita ya, saya. Ya, wanita itu karena tadi ada masalah kebiasaan dan juga masalah hormonal, ya, dan juga ada faktor-faktor turunan tadi, ya. Nah, jadi kalau pria juga bisa terjadi pada pria. Saya juga ada beberapa pasien juga dari pasien yang pria, laki-laki. Oke, Dok. Dok, kalau untuk tadi dokter udah sebutin ya, Dok, untuk faktor resikonya seperti sering berdiri, sering duduk. Nah, kira-kira bagaimana nih, Dok, untuk para penonton yang kiranya pekerjanya seperti nurse atau pramugari yang sering berdiri, apakah ada solusi nih, Dok, bagi kita-kita? Ya, jadi memang setiap
penyakit itu selalu kita katakan pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Nah, kalau bagi kita-kita ini yang punya faktor risiko yang tadi saya katakan, faktor risiko pekerjaan, faktor posisi, ya sering berdiri, sering duduk, sebaiknya dihindari. Nah, saya selalu menganjurkan kepada kita semua yang mempunyai risiko pekerjaan maupun risiko faktor turunan. Biasanya faktor turunan itu apa sih? Ya, faktor dari ibu atau ayah yang sakit varises, ya itu kita cegah dari muda, ya, bahkan kebiasaan-kebiasaan main game gitu ya, main game berjam-jam, tidak melakukan gerak yang kita sebut mager, atau orang-orang yang memang biasa tuh angkat-angkat berat atau olahraga-olahraga yang loncat-loncat. Nah, itu seperti basketball, angkat berat, ya. Nah, itu kita harus pikirkan. Kalau dia memang punya risiko terkena varises, sebaiknya dihindari, atau dia harus pakai stocking khusus, stocking vaskuler namanya. Nah, saya ingin menjelaskan apa yang kita sebut stocking vaskuler. Ada stocking vaskuler yang memang dirancang untuk tekanannya mencegah, ya, tekanannya tidak terlalu tinggi, tapi ada stocking vaskuler yang dirancang untuk yang sudah mempunyai penyakit. Ya, jadi saya anjurkan bagi ibu-ibu atau orang-orang yang memang bekerjanya resikonya tinggi untuk terjadinya varises memakai stocking. Khususnya juga ada yang namanya stocking untuk perjalanan. Ya, biasanya kita kalau naik ke luar negeri, ke Amerika, Eropa itu bisa 10, 12 jam, 16 jam, itu juga kita dianjurkan memakai stocking yang khusus untuk perjalanan jauh. Nah, demikian juga bagi teman-teman atau sahabat-sahabat Dr. Royman yang mungkin itu tadi perawat-perawat saya, terus ada dokter-dokter bedah yang berjam-jam berdiri, sebaiknya saya anjurkan memakai stocking. Nah, kalau tidak hal stocking, kita juga menganjurkan untuk exercise. Exercise-nya seperti apa bisa dilihat di konten saya di YouTube saya yang lain, yaitu kita harus exercise, ya, posisi kaki bisa dalam posisi lurus, kita bisa menggerakkan telapak kaki seperti menginjak kopling begitu, atau sebelum tidur 15 menit kita angkat kaki dan ganjal 2 bantal dan sambil digerakkan sebanyak 30 kali, ya, dan setiap duduk lama 1 jam atau berdiri lama itu 1 jam, nah kita harapkan kita luruskan kaki dan kita angkat dan kita gerakan seperti yang saya katakan tadi. Itu salah satu pencegahannya. Dan juga bagi orang yang obesitas, yang punya risiko varises, juga sebaiknya jangan diturunkan berat badannya. Dan yang terakhir, olahraga. Olahraga itu adalah yang terbaik juga. Selain mencegah terjadinya aliran darah yang menumpuk tadi, dan juga melatih otot-otot di betis, di paha untuk tetap bekerja sehingga pembuluh darah vena yang di dalam otot itu bisa mengalir lebih baik. Saya pikir itu yang saya anjurkan. Baik, Dok. Nah, kalau untuk kasus varises ini kan sering ditemukan ya, Dok. Dan mungkin butuh waktu yang lumayan panjang nih, Dok. Kira-kira kapan sih, Dok, kita-kita yang mungkin memiliki varises itu perlu kontrol ke dokter? Atau mungkin ada yang emergensi, Dok, dari varises? Ya, jadi memang banyak selalu pasien saya datang sudah terlambat. Sudah pada stadium 3, 4, 5, 6. Jadi kita ketahui varises itu ada 6 stadium atau 6 level. Nah, ada level 0 yang memang belum ada kelihatan apa-apa, belum ada gejala apa-apa. Memang sulit, kadang-kadang kita tidak tahu. Tapi kalau kita mau lakukan screening, pemeriksaan dengan USG duplex, kita kadang-kadang bisa menemukan adanya kelainan katup atau reflux daripada aliran darah vena. Itu bisa. Atau kadang-kadang kita melihat teman kita, saudara kita, melihat, kok betis kamu udah ada gambaran merah-merah atau biru-biru ya, kamu varises ya. Nah, kadang-kadang kita nggak tahu, yang tahu itu teman kita, ya, sahabat kita. Nah, kalau sudah mulai begitu ya sebaiknya konsultasi ke dokter Anda, ya, tanyakan apakah saya punya bakat
varises. Nah, biasanya dokter akan melakukan anamnesis dan akan melihat apakah ada resiko dan memberikan pemeriksaan fisik dan akan menganjurkan pemeriksaan USG duplex kalau dibutuhkan. Jadi begitu ya. Jadi tidak semuanya itu kita tahu, tapi kadang-kadang dengan screening, dengan medical check up yang baik. Nah, sekarang makanya kalau di kami, saya ya khususnya selalu screening pasien-pasien saya, baik itu yang mau dioperasi ataupun konsultasi ke saya. Nah dok, kalau untuk prosedur untuk menghilangkan dari varises itu sendiri, biasanya diapain sih dok kalau sudah konsultasi dengan dokter spesialis? Nah, kalau soal konsultasi, ya saya selalu melihat kasus per kasus. Nah, tidak semua pasien-pasien saya itu saya lakukan operasi. Mungkin lebih banyak yang tidak, mungkin lebih dari 50% tidak saya lakukan operasi. Tapi ada beberapa yang memang saya operasi, bisa dilihat juga di konten YouTube saya yang lain, itu ada saya lakukan tindakan. Contoh yang paling ringan itu adalah saya lakukan skleoterapi, saya suntik. Ya biasanya kalau pembuluh darah yang masih kecil, 1-2 mili. Dan yang kedua saya lakukan ligasi atau stripping vena, ya, pembuluh vena yang menonjol, urat-urat yang menonjol itu saya tarik dan saya ligasi dan saya potong. Atau saya lakukan penarikan, dan yang bisa juga saya lakukan yang lebih canggih lagi, kita lakukan dengan laser atau radiofrekuensi, ya, itu bisa kita lakukan. Nah, tetapi ada juga yang memang tidak perlu. Ya, jadi tidak semua pasien saya lakukan tindakan. Saya lakukan hanya pakai stocking vaskuler dan saya motivasi untuk menghindari faktor-faktor penyebab atau penyulit, dan juga saya itu tadi yang utama tadi stocking. Ya, masih banyak orang yang bilang, "Waduh, stocking ini susah dok, makainya panas dok." Saya pikir mungkin mereka masih belum mengetahui cara yang benar dan perlu konsultasi kepada dokter. Baik dok, menarik sekali ternyata ya dok mengenai varises ini. Nah sepertinya untuk mengenai varises ini kita cukupkan di sini ya dok. Pastinya nanti kita akan datang lagi dengan konten-konten dan topik-topik yang lebih menarik selain dengan varises ini. Nah pastinya kalian jangan lupa untuk menonton video-video kita yang lainnya dan stay tune untuk video podcast yang lainnya. Dadah.